Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 MPIC yang beranggotakan Dita Agustina, NIM 206200078 dan Fadia Maratus Solihah, NIM 206200083. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kelompok kami yang berjudul Pengertian dan Peran Tata Persuratan dan Formulir dalam Mengelola Arsip Dinas. Mata kuliah Tata Persuratan. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian tata persuratan dan formulir. Tata persuratan merupakan tahap penciptaan dalam daur hidup arsip. Kegiatan tata persuratan menyangkut materi yang di lingkupnya esensial dalam komunikasi kedinasan yang meliputi penentuan jenis surat, sifat, format surat yang menampung bentuk redaksional, serta penggunaan sarana pengamatan surat, serta kewenangan penandatanganan. Pembakuan elemen dalam tata peraturan tersebut apabila dilaksanakan dengan benar dan konsisten, maka akan efektif dan efisien. Dalam rangka menciptakan tata persuratan yang berdaya guna dan berhasil guna dapat diwujudkan. Surat merupakan sarana komunikasi dalam bentuk tulisan ataupun medianya. Menurut Swejito dan Solchen tahun 2004 mendefinisikan surat ditinjau dari isi. Surat merupakan jenis kerangka atau komposisi paparan pengarang mengupakan maksud dan tujuan, menjelaskan apa yang dipikirkan dan disarankannya. Surat merupakan jenis karangan atau komposisi paparan pengarang mengemukakan maksud dan tujuan, menjelaskan apa yang dipikirkan dan dirasakannya. Apapun surat dari wujud peraturannya, surat merupakan percakapan tertulis. Menurut Wijakja tahun 1990, surat dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, surat rahasia. Surat rahasia adalah surat yang dipakai untuk dokumen, naskah, dan surat yang apabila disiarkan secara tidak sah atau jauh ke tangan yang tidak berhak, dapat merugikan martabat pejabat dan atau pemerintah atau bahkan penerima surat. Yang kedua, surat penting. Surat penting adalah semua surat yang mengemukakan masalah-masalah pokok, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, turut mempengaruhi berhasil atau tidaknya tujuan organisasi, instansi, atau perusahaan. Yang ketiga, surat biasa. Surat biasa ialah surat yang tidak termasuk dalam golongan surat penting atau rahasia. Pengertian kedua yaitu formulir. Formulir atau sering disebut form merupakan dokumen terstruktur yang digunakan untuk memasukkan data atau informasi tertentu. Penggunaan formulir dalam dunia bisnis juga merupakan hal yang mutlak dipergunakan, mulai dari rancangan formulir yang sederhana sehingga rancangan formulir yang kompleks. Sebagai contoh, formulir aplikasi permohonan kartu kredit dari industri perbankan, formulir pendaftaran mahasiswa baru dari sektor pendidikan, atau masih banyak lagi penggunaan formulir dalam berbagai bisnis usaha. Pembuatan formulir dapat dilakukan menggunakan aplikasi Microsoft Word, Office, maupun Excel, atau masih banyak lagi cara lainnya.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Dita Agustina mengenai konsep pengelolaan arsip dinamis. Dalam pengelolaan arsip dinamis, kegiatan pengelolaan arsip dinamis tercantum dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan yang meliputi 4 hal, yaitu yang pertama penciptaan arsip, yang kedua penggunaan arsip, yang ketiga pemeliharaan arsip, dan yang terakhir keempat penyusutan arsip. Berdasarkan undang-undang tersebut, penggunaan arsip merupakan tahap kedua dalam pengelolaan arsip dinamis. Konsep dasar mengenai arsip yang dikemukakan oleh Legend dan Carrel A. 1989, arsip merupakan suatu bukti kejadian atau kegiatan yang terekam di dalam bentuk yang nyata atau bersifat tangible sehingga memungkinkan untuk diketemukan kembali. Dari pengertian ini, terdapat beberapa unsur mahal tentang arsip. Yang pertama yaitu arsip harus merupakan bukti dari suatu kejadian. Suatu arsip harus bersifat data yang mempunyai makna secara sosial. Yang kedua, arsip harus disimpan di dalam bentuk yang nyata. Hal ini didukung oleh pendapat Trobeck 1987 yang menyatakan bahwa arsip merupakan informasi yang terekam tanpa memperdulikan media perekamnya. Dan yang ketiga, arsip harus dapat diketemukan kembali, baik itu secara fisik maupun informasinya. Berdasarkan konsep di atas pula bahwa suatu arsip harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut, yaitu arsip merupakan informasi yang terekam, memiliki bentuk media yang dapat dilihat atau dibana, diraba, dan didengar. Dan arsip memiliki fungsi dan kegunaan di dalam rangka menunjang proses penyelenggaraan administrasi. Dari materinya, menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, bahwa arsip memuat 4 unsur yang harus dimiliki, yaitu benda, aktivitas, pelaku, dan konteks. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan dan ISO 15489-1 Tahun 2016 tentang pengelolaan arsip dinamis menjabarkan konsep pengelolaan arsip dinamis dengan cara yang berbeda, namun kedua referensi sama-sama bertujuan untuk memberikan panduan tentang konsep dan prinsip inti dari pengelolaan arsip dinamis sebagai bukti dan akuntabilitas dalam transaksi kegiatan. Dan berdasarkan standar internasional tentang ketentuan-ketentuan sistem manajemen untuk arsip ISO 30301 2015, proses kearsipan yang digunakan oleh organisasi untuk penciptaan dan kontrol kearsipan serta bagaimana proses kearsipan itu dilakukan dalam sistem harus meliputi hal-hal seperti penciptaan dan kontrol. Materi selanjutnya yaitu peran tata persuratan dan formulir dalam mengelola arsip dinamis. Pengelolaan arsip dinamis berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematik meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemelihara serta penyusunan arsip. Penciptaan arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan yang meliputi arsip tersebut dilaksanakan berdasarkan tata naskah dinas. Klasifikasi arsip sebagai sistem keamanan dan akses arsip. Arsip yang dibuat dan diterima oleh industri pemerintah merupakan bagian penting dari dokumentasi warisan bangsa yang akan menjadi bagian dari integral dari sejarah negara. Arsip yang tercipta termasuk persuratan dan formulir. Arsip yang dikelompokkan oleh berbagai unit kerja dalam organisasi mengenai konten atau materi pokok arsip sesuai dengan fungsi dan tujuan masing-masing unit kerja. Sebagaimana contoh, unit kerja kepegawaian suatu organisasi mengelompokkan dan memelihara arsip sesuai pegawai. Unit kerja keuangan bertanggung jawab terhadap
semua arsip keuangan organisasi, tidak hanya organisasi yang bisa beroperasi dengan berhasil jika harus bertanggung jawab pada memori sendiri untuk melacak setiap transaksi. Tanpa arsip, semua argumentasi yang dijalankan dengan cepat akan berhenti. Arsip, dan lebih khusus lagi, informasi yang dikandung merupakan salah satu sumber daya penting untuk organisasi melakukan operasionalnya secara efektif. Dengan demikian, diperlukan peran tata persuratan dan formulir dalam pengelolaan arsip dinamis. Kita ke peran tata persuratan. Peran tata persuratan dengan aturan format surat yang berlaku dalam mendukung kegunaan dengan memberi informasi yang mungkin diperlukan untuk menemukan kembali dan menyajikan. Tata persuratan sebagai aturan formal menginformasikan bentuk dan format surat yang berlaku dan sah dalam suatu organisasi. Format surat memiliki hubungan logis dan terkait dengan konteks arsip dan harus dibuat dan dipelihara. Yang kedua, peran formulir. Formulir berperan sebagai alat kontrol dalam sistem kontrol sirkulasi berkas, misalnya formulir transaksi berkas yang dibuat untuk setiap berkas apa saat membuat berkas. Tujuannya adalah menentukan lokasi setiap saat dari semua berkas yang dibuat oleh unit kearsipan. Ketentuan pengelolaan arsip dinyatakan dengan kebetulan untuk menciptakan arsip, menyusunkan arsip sesuai dengan jadwal retensi arsip, menentukan hak dan prosedural akses, membuat konsep arsip sesuai dengan fungsi dan tugas, memiliki format arsip sesuai dengan standar yang berlaku, dan aspek-aspek yang berkaitan dengan kualitas arsip yang tepat. Tata persuratan dan formulir dalam pengelola arsip dinamis berkaitan dengan format dan struktur arsip yang diciptakan yang harus memiliki karakteristik rehabilitas, integritas, dan kegunaan untuk dipertimbangkan sebagai bukti yang sah dan tindakan atau transaksi bisnis untuk memenuhi ketentuan bisnis. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.